Kemunculan Sinto Gendeng. Bagian satu malam rimba belantara luar biasa lebat dan sunyinya. Sri Baginda duduk di atas batangan pohon yang sengaja ditebang untuk dijadikan tempat duduk. Di sebelahnya, duduk patih kerajaan. Permaisuri tegak bersandar ke tiang bangunan yang baru saja selesai dibuat secara darurat. Bangunan itu tanpa dinding sama sekali. Atapnya dari cabang-cabang pepohonan yang dirapatkan dan ditutup dengan berbagai dedaunan. 6 orang pengawal berbadan tegap dengan senjata terhunus mengelilingi tempat itu. Seorang lelaki separuh baya berpakaian ringkas, dengan sebilah keris terselip di pinggang, melangkah mundar-mandir. Sepasang matanya membersitkan pandangan tajam. Agak ke sebelah belakang bangunan, yang tak lebih dari sebuah gubuk itu, duduk di atas tikar daun seorang perempuan muda berparas jelita berkulit kuning langsat. Perempuan ini adalah salah seorang selir Sri Baginda. Tak ada yang membuka mulut. Kesunyian rimba belantara hanya dirasuki oleh langkah-langkah lelaki berpakaian ringkas yang mundar-mandir itu. Patih Aryo Kulo, Sri Baginda akhirnya memecah kesunyian yang mencekam tidak enak itu. Apakah tempat ini cukup aman bagi kita? Lelaki berpakaian ringkas berhenti melangkah. Dia menatap Sri Baginda lalu berpaling pada Patih Aryo Kulo yang duduk di sebelah kiri Sri Baginda. Untuk 1-2 hari, saya rasa cukup aman, Sri Baginda. Saya sudah memerintahkan seorang kepercayaan untuk menyiapkan tempat baru di sebuah lereng bukit. Paling lambat 2 hari lagi, dia pasti muncul dan kita bisa segera berangkat. Bagaimana dengan binatang buas? Tanya Sri Baginda pula. Patih Aryo Kulo menoleh pada lelaki berpakaian ringkas. Dan orang ini segera berkata, saya sudah menebar garam penolak ular dan segala macam binatang berbisa. Di hutan ini, tak ada harimau atau binatang buas lainnya. Meskipun mendapat jawaban demikian, namun wajah Sri Baginda masih tetap tampak muram, khawatir. Ada hal lain yang tengah dipikirkannya. Patih Aryo Kulo, seperti dapat meraba, segera membuka mulut. Para pangeran dan puteri telah diselamatkan di sebuah tempat rahasia. Kaum pemberontak tak bakal menemukan mereka. Sesuai dengan rencana, 7 hari di muka mereka akan bergabung dengan kita di tempat baru di lereng bukit, bersama-sama dengan 2 orang selir Baginda lainnya. Satu hal yang saya mohon dimaafkan, keponakan Sri Baginda, Raden Jingga, tidak berhasil ditemukan. Di mana dia berada ketika pemberontak menyerbu kota raja, tidak diketahui. Sri Baginda mengusap-usap rambutnya yang panjang sebahu dan keseluruhannya telah berambut putih. Aku tidak mengkhawatirkan Raden Jingga, tidak mengkhawatirkan siapa-siapa, bahkan diriku pun tidak, berucap Sri Baginda. Yang aku risaukan adalah masa depan kerajaan. Jika kaum pemberontak yang kini bercokol di kota raja tidak dapat ditumpas dengan cepat, malapetaka besar akan melanda seluruh negeri. Patih Aryo Kulo tertunduk muram. Kemudian, dia mengangkat kepala memandang pada lelaki berpakaian ringkas, seolah-olah mencari jawaban dan jalan keluar dari masalah besar yang sedang mereka hadapi. Namun, orang ini pun tak bisa membuka mulut. Sementara itu, tak berapa jauh dari gubuk di tengah rimba belantara itu, di atas sebatang cabang pohon besar tinggi dengan dedaunan yang rimbun lebat, duduk sepasang kakek nenek aneh. Agaknya, kehadiran kedua orang ini sama sekali tidak diketahui oleh Sri Baginda dan yang lain-lainnya. Bukan saja karena kakek dan nenek itu terlindung di balik kerapatan dedaunan, tetapi juga karena mereka sama sekali tidak mengeluarkan suara. Jelas mulut mereka tampak bergerak-gerak, tanda keduanya tengah bercakap-cakap. Tapi tidak sepotong kata pun yang terdengar. Keduanya bicara tanpa mengeluarkan suara. Si nenek bertubuh tinggi kerempeng, memiliki kulit sangat hitam. Kulitnya hanya merupakan pembalut tulang. Pipi dan rongga matanya cekung, hingga tampangnya sangat angker, walaupun dia bicara sambil tersenyum-senyum. Rambutnya yang jarang berwarna putih, dihias dengan 5 buah tusuk kundai perak berbentuk aneh. Luar biasanya, 5 tusuk kundai ini tidak diselipkan di antara rambutnya yang jarang, tapi langsung disisipkan ke kulit kepalanya. Seperti rambutnya, sepasang alisnya pun berwarna putih. Setiap tertawa, kelihatan mulutnya yang ompong. Pakaiannya dekil tak karuan. Lelaki tua yang duduk berjuntai di cabang pohon di sebelah si nenek mengenakan pakaian dan ikat kepala putih bersih, apik. Meskipun wajah tuanya penuh keriputan, namun masih kelihatan klimis dan memancarkan raut muka pertanda bahwa dia seorang pandai. Di tangan kirinya, ada seuntai tasbih. Sambil bercakap-cakap tiada hentinya, dia berzikir dalam hati. Nenek tua cibirkan bibirnya, kepalanya dimiringkan sedikit, dan pandangannya menukik ke arah gubuk di bawah sana. Kirana Wulung,
Apakah lelaki gendut bermuka berminyak yang duduk itu yang namanya Sri Baginda alias Raja? Kakek di samping si nenek anggukkan kepala. Si nenek menahan tawa cekikikan. Kenapa kau tertawa, Sinto? Bertanya si kakek. Kukira seorang raja itu tinggi besar, berbadan kekar penuh otot, dan punya tampang dengan segala wibawa. Tahu-tahu, begitu saja potongan seorang raja. Gendut berlemak dari perut sampai ke leher. Bermuka berminyak, pendek dan jelek pula. Hik hik hik. Sinto, jangan merendahkan orang seperti itu. Bagaimanapun kekurangannya, dia adalah raja kerajaan. Rajaku dan rajamu juga. Mengapa harus ditertawakan? Apalagi saat ini dia bersama rombongan dalam pelarian. Terpaksa mengungsi ketika pemberontak berhasil merebut kota raja dan menyerbu masuk keraton. Terus terang, aku kasihan melihatnya. Kalau aku tidak, sahut si nenek. Raja buruk seperti itu mengapa harus dikasihani? Mulutmu dari dulu selalu usil dan ceplas-ceplos. Kapan kau akan berubah, Sinto? Mulut-mulutku sendiri. Mengapa mesti ada orang yang melarang? Sudahlah, siapa perempuan separuh baya berwajah dan bersikap agung yang tegak bersandar ke tiang gubuk itu? Aku tahu, itu pasti permaisurinya. Si nenek yang dipanggil dengan nama Sinto itu menjawab sendiri pertanyaannya. Lalu, kau tahu siapa perempuan muda cantik jelita yang duduk di tikar daun? Selir Sri Baginda, sahut si kakek. Kembali si nenek menahan tawa cekikikan. Apa sih yang kau tertawakan? Lelaki tua bernama Kirana Wulung bertanya agak jengkel. Si nenek geleng-geleng kepala. Rajamu itu hebat juga, Rana. Mengungsi selamatkan diri tapi masih sempat membawa selir. Hik hik hik. Tak pantas mengejek dan mentertawakan raja terus-terusan, Sinto. Siapa yang mengejek dan menertawakan? Sekarang terangkan siapa lelaki berhidung besar yang duduk di samping Sri Baginda. Itu Raden Aryo Kulo, patih kerajaan. Dan lelaki muda yang sejak tadi kulihat melangkah mundar-mandir seperti orang kepingin berak itu? Kalau aku tidak salah, dia adalah Raden Turonggo Wesi, seorang perwira tinggi tangan kanan kepala bala tentara kerajaan. Jadi untuk menemui orang-orang inilah kau membawaku kemari? Menyesal aku datang ke sini, Rana Wulung. Si nenek mengomel. Kalau tidak pakai mengomel, memaki dan mengejek, namanya bukan nenek aneh Sinto Gendeng. Ujar Kirana Wulung pula. Bukankah sudah kuterangkan, menjelang hebatnya gempuran kaum pemberontak, Sri Baginda mengirimkan seorang utusan menemuiku untuk meminta bantuan menyelamatkan kota raja terutama istana. Hanya sayang, aku terlambat. Keraton keburu diduduki oleh pemberontak. Setahuku di istana banyak bercokol orang-orang pandai dari dunia persilatan. Mengapa Sri Baginda tidak minta tolong mereka lebih dulu? Ada sebabnya, Sinto. Sri Baginda tidak dapat lagi membedakan mana kawan, mana lawan. Mana orang sendiri, mana kaki tangan pemberontak. Buktinya, kini tak seorang tokoh silat pun mendampinginya. Kalau begitu, memang kasihan juga nasib rajamu itu. Rajaku dan rajamu juga, Sinto. Terserahmu lah. Tapi bagaimana ini? Aku kepingin kencing, si nenek berkata tiba-tiba. Manusia gendeng, membaliklah kau, si nenek memerintah. Apa yang hendak kau lakukan? Kirana Wulung bertanya dengan melotot. Si nenek balas pelototkan mata. Aku bilang aku mau kencing? Dan jangan berani mengintip orang perempuan kencing. Gila, pergi turun ke tanah kalau mau kencing. Kau yang gila, mengapa mesti repot-repot pakai turun segala kalau aku bisa kencing dari sini? Nah, sekarang cepat berpaling. Daripada bertengkar terus, si kakek akhirnya palingkan kepala memandang ke jurusan lain. Didengarnya si nenek menyingsingkan kain bututnya. Lalu, terdengar suara berdesir, disusul suara air bergemericik. Dalam hatinya, si kakek menyumpah habis-habisan. Aku sudah selesai, jangan sok alim berpaling terus, terdengar suara si nenek. Gendeng, dari dulu sampai sekarang, kelakuanmu tidak pernah berubah. Konyol, pantas kau dipanggil orang Sinto Gendeng. Di bawah sana, lelaki berpakaian ringkas dengan keris terselip di pinggang mendongakkan kepala dan memandang berkeliling. Sepasang matanya tak berkedip. Ada apa, Turonggo? Bertanya Sri Baginda, sementara 6 pengawal bersikap waspada. Saya mendengar suara gemericik air. Padahal, tak ada hujan, tak ada mata air di sekitar sini. Saya akan menyelidiki, mungkin desau angin dan gemerisik dedaunan yang kau dengar. Aku tidak mendengar apa-apa, kata Sri Baginda pula. Turonggo Wesi berpaling pada Patih Aryo Kulo, seolah minta pendapat. Sang patih anggukkan kepala seraya berkata, sebaiknya coba kau selidiki, tapi cepat kembali.
Turonggo Wesi memberi isyarat pada dua orang pengawal. Ketiganya bergerak ke jurusan dari mana tadi terdengar suara air bergemericik. Tak selang berapa lama, perwira tinggi ini muncul kembali. Di tangan kanannya, dia membawa patahan ranting berdaun lebar. "Apa yang kau temukan, Turonggo?" tanya Sri Baginda pula. "Tidak seorang pun terlihat, tapi daun ini basah secara aneh," kata Turonggo, mengacungkan ranting berdaun. Patih Aryokulo bangkit dari duduknya. Hidungnya membaui sesuatu. Matanya menatap daun lekat-lekat lalu berkata, "Air di atas daun itu bukan air biasa. Berbau pesing, seperti air kencing manusia. Aneh." Sri Baginda yang tidak begitu tertarik menghela napas dalam dan berkata, "Mungkin itu air kencing tupai hutan atau binatang lainnya." "Sudahlah, campakkan daun celaka itu. Aku ingin agar kita meninggalkan tempat ini sekarang juga." "Mohon maaf, Sri Baginda," Patih Aryokulo menyahut cepat. "Seperti saya jelaskan tadi, kita harus menunggu kedatangan orang kepercayaan yang mengatur tempat persembunyian di lereng Bukit Rahasia. Saat ini, rimba belantara ini tempat paling aman. Di luaran, pasti mata-mata kaum pemberontak berkeliaran. Belum lagi tokoh-tokoh silat penjilat dan kaki tangannya. Sekali kita terlihat, sulit untuk dapat menghadapi kekuatan mereka." Kata-kata Patih Aryokulo itu membuat Sri Baginda mengepalkan kedua tangannya karena jengkel. Dia memandang ke arah kuda-kuda yang tegak berderet-deret ditambatkan ke pohon-pohon sekitar situ. Ingin dia melompat ke atas salah seekor kuda itu dan menghambur pergi. "Ah, mengapa buruk sekali nasibku ini?" Akhirnya Sri Baginda hanya bisa mengeluh dalam hati. Di atas pohon, Sinto Gendeng mencolek Kirana Wulung lalu menunjuk ke bawah. Patih berhidung besar itu tajam juga penciumannya. Dapat membedakan mana air biasa, mana air kencing. "Hik hik hik, untung tak sampai dipegangnya kencingku itu. Kalau terpegang, 3 hari tak akan hilang baunya. Hik hik hik, kelakuanmu memang macam-macam saja, Sinto. Jika kau tidak berhenti tertawa." "Hai, berhenti marah-marah, tutup mulutmu," bisik Sinto Gendeng. "Telingaku menangkap gerakan-gerakan di sekitar gubuk." Baru saja si nenek selesai dengan kata-katanya itu, tiba-tiba terdengar suara suitan di arah timur hutan. Suitan ini disambut oleh suitan lain dari sebelah barat. 8 ekor kuda yang tertambat mendadak gelisah. 3 di antaranya mulai meringkik. "Ada orang datang," bisik Kirana Wulung. "Bukan hanya 1 orang, tapi 1 rombongan," balas Sinto Gendeng. "Agaknya, mereka sudah mengurung tempat ini. Pasti para pemberontak." Kirana Wulung putar-putar tasbihnya. "Mereka mencari mampus, berani mengejar Sri Baginda sampai kemari," kertak si nenek. Tangan kanannya bergerak meraba 5 tusuk kundai yang menancap di kulit kepalanya. Patih Aryokulo cepat menghunus golok besar di pinggang. 4 pengawal bertebar dalam posisi melindungi Sri Baginda. 2 lainnya mengapit permaisuri dan selir. Raja tampak tegang, namun sempat mengeluarkan kata-kata, "Aku berharap yang datang bukan pemberontak, tapi seorang kawan lama yang memang sudah kutunggu. Sri Baginda, saya akan menyongsong siapapun adanya yang datang." Dengan demikian, kalau terjadi apa-apa, Sri Baginda masih berkesempatan untuk mengambil tindakan penyelamatan. Yang bicara adalah Raden Turonggo Wesi. Tangan kanan sudah mencabut keris dan sekali berkelebat, dia lenyap di balik kerimbunan semak belukar. Ringkik kuda yang tertambat semakin riuh. Permaisuri dan selir Sri Baginda saling berpeluk tegang. Raja sendiri tegak dengan lutut bergetar. Tangan kanannya menggenggam erat-erat keris Kiai Pancasona, senjata mustika lambang tertinggi kerajaan. Di kejauhan, terdengar suara bentakan-bentakan disusul suara senjata tajam beradu lalu pekik kesakitan dan suara tubuh-tubuh jatuh bergelimpangan. Raden Turonggo Wesi rupanya sudah mengamuk menghadapi pendatang. Jelas sudah bagi Sri Baginda, yang datang bukan kawan yang ditunggu, tapi musuh besar yang mengejar sampai ke rimba belantara itu. 2 rerumpunan semak belukar di sebelah kanan gubuk terkuak lebar. 2 kuda hitam besar muncul beserta penunggangnya. Seorang pemuda bertopi tinggi berpakaian bagus, seorang lelaki tinggi kurus bertelanjang dada, mengenakan celana hitam dan memiliki muka aneh berwarna hijau. "Raden Jingga," seru Sri Baginda ketika mengenali pemuda berpakaian bagus yang bukan lain adalah keponakannya sendiri. "Syukur kau muncul dalam keadaan selamat. Apa yang terjadi di sekitar sini?" Pemuda yang ditegur hanya sunggingkan seringai. Dia berpaling pada si muka hijau lalu berkata, "Kau bicaralah." Baik Sri Baginda maupun Patih Aryokulo serta yang lain-lainnya serta-merta merasa tidak enak.
Sudah jelas dan sejak dulu diketahui, lelaki bermuka hijau bernama Bergola Ijo itu adalah salah seorang pentolan pemberontak. Bagaimana kini tahu-tahu Raden Jingga muncul bersamanya? Kalian semua tahu siapa aku, si muka hijau angkat bicara. Suaranya lantang membahana, tanda dia bicara dengan pengerahan tenaga dalam. Sekali aku bicara harus terlaksana. Tak ada kata mufakat, tak bisa ditawar-tawar. Tempat ini sudah dikurung, tak ada jalan keluar. Tak ada tempat lolos. Siapa yang nekat melawan akan mampus percuma. Yang ingin umur panjang, lekas menyerah dan berlutut. Bergola Ijo bangsat pemberontak, bentak Patih Aryo Kulo. Kurobek mulutmu, kau yang harus turun dari kuda dan berlutut minta ampun pada Sri Baginda. Bergola Ijo tertawa bergelak. Aryo Kulo, kau rupanya masih buta terhadap kenyataan. Lihat sekelilingmu. Aryo Kulo dan Sri Baginda serta yang lain-lainnya segera memandang berkeliling. Berubah paras orang-orang ini. Dua orang pengawal tergelimpang dengan dada ditembus tombak. Satu lagi merintih meregang nyawa. Di sebelah kiri, perwira tinggi Turonggo Wesi tampak kaku tak bergerak, jelas kena totokan. Ada luka pada lengan kirinya. Di belakangnya, tegak seorang kakek berambut merah. Suto Abang, seru Sri Baginda ketika mengenali siapa adanya kakek berambut merah itu. Tidak disangka kau pun ikut membantu pemberontak. Mereka bukan pemberontak, Sri Baginda. Mereka adalah orang-orang yang selama ini sakit hati, tertindas dalam kekuasaanmu. Omongan busuk, kalian memang pemberontak yang rakus kekuasaan. Culas pengkhianat, dan kau tentu rakus harta dan uang imbalan, teriak Aryo Kulo. Aryo Kulo, Aryo Kulo, ujar Suto Abang. Tubuhmu sudah bau tanah, bicaramu masih saja besar. Raden Jingga, Sri Baginda membentak. Apa arti semua ini? Lekas katakan di pihak mana kau sebenarnya berada? Raden Jingga usap-usap tengkuk kuda tunggangannya. Apakah itu perlu ditanyakan lagi? Sahutnya. Ayahku mati diracun. Bukankah kau yang melakukannya? Karena kau takut Singgasana akan jatuh ke tangannya ketika kau sakit-sakitan 6 bulan lalu. Dusta besar, fitnah keji, teriak Sri Baginda. Ayahmu mati diracun ibumu sendiri. Karena perempuan Dajjal itu ketahuan melacurkan diri dengan seorang perwira muda. Cerita karangan keji, bentak Raden Jingga. Hari ini, tamat riwayatmu sebagai raja. Serahkan Kiai Pancasona itu padaku. Rahang Sri Baginda mengembung. Gerahamnya bergemeletakan. Darahnya mendidih. Brit, raja mencabut keris Kiai Pancasona. Senjata sakti berlapis emas itu memancarkan sinar kuning dari liku-luknya yang 7. Anak keparat, jadi kau rupanya di belakang semua kerusuhan ini. Kau inginkan senjata lambang kerajaan ini? Turun dari kudamu, ambil sendiri. Raden Jingga bergerak hendak turun dari kudanya. Tapi Bergola Ijo cepat memegang bahunya. Tetap di tempatmu, Raden. Biar aku yang mengambil keris itu. Sekali menggenjot, tubuh Bergola Ijo sudah melayang turun dari atas kuda dan tegak di depan gubuk di hadapan Sri Baginda. Melihat hal ini, Patih Aryo Kulo cepat bergerak dan mengambil tempat di depan raja. Aryo Kulo, manusia lancang, bentak Bergola Ijo. Lekas menyingkir, aku tidak ada urusan dengan manusia hidung besar macammu. Manusia laknat, balas membentak Aryo Kulo. Atas nama raja, nyawamu kuampuni asalkan berlutut serahkan diri. Bergola Ijo tertawa gelak-gelak. Aku mau lihat, siapa yang pantas berlutut. Abis berkata begitu, Bergola Ijo angkat tangan kanannya. Telapak tangannya membuka ke arah Aryo Kulo. Ketika perlahan-lahan tangan itu diturunkan ke bawah, Patih kerajaan merasakan seperti ada batu besar yang menekan kedua bahunya, demikian berat dan keras hingga punggungnya bergetar dan kedua lututnya mulai tertekuk. Kejut Patih kerajaan ini bukan kepalang. Cepat dia kerahkan kekuatan untuk hadapi tenaga luar biasa dari lawan. Wajahnya agak keringatan, tangan kirinya didorongkan ke depan, sementara tangan kanan yang tadi telah melolos golok melintang di depan dada. Ketika dia mengembus ke depan sambil keluarkan suara menghardik, sesiur angin keluar dari telapak tangan kirinya menghantam ke arah Bergola Ijo. Pentolan pemberontak itu merasakan tangan kanannya bergetar keras. Dia berusaha bertahan sesaat, tapi ketika sadar kalau tenaga lawan lebih besar, maka sambil berteriak keras dia melompat ke samping dan lepaskan pukulan tangan kosong dengan tangan kanan. Patih Aryo Kulo tetap bertahan dengan tangan kiri. Dis, dua angin pukulan beradu. Bergola Ijo terhuyung-huyung hampir roboh. Tapi cepat sekali imbangi tubuh dan menendang dengan kakinya di saat Aryo Kulo terjajar ke belakang akibat bentrokan tenaga dalam tadi.
Melihat lawan memiliki kemampuan tinggi seperti itu, maka tanpa sungkan lagi patih kerajaan itu putar golok besarnya. "Wut, pengecut!" teriak Raden Jingga. "Mengapa tidak melayani tangan kosong dengan tangan kosong? Cacing pemberontak! Sebentar lagi kepalamu akan kutebas dengan golok ini," teriak Aryo Kulo lalu putar senjatanya lebih sebat hingga saat itu juga bergola ijo terkurung rapat. Tapi pentolan pemberontak ini penuh percaya diri, tetap tenang. Tubuhnya yang tinggi langsing bergerak gesit kian kemari. 3 jurus berlalu sangat cepat tanpa patih Aryo Kulo dapat melukai lawannya, bahkan mendesak pun tidak. Bergola ijo seperti mempermainkannya. Dia berputar-putar beberapa kali membuat Aryo Kulo sibuk sendiri di tengah kalangan. Kadang-kadang dia melompat ke jurusan-jurusan tak terduga hingga sang patih terpaksa berbalik kian kemari. Memasuki jurus ke-12, napas Aryo Kulo mulai memburu. Patih berusia lebih dari 60 tahun ini mulai kendur serangan-serangannya. Karenanya, dia mulai lepaskan pukulan-pukulan sakti. Golok hanya dipergunakan untuk membacok atau menikam bila mana perlu. Manusia seperti ini dijadikan patih kerajaan. Sungguh memalukan, mengejek bergola ijo. Dia hanya pantas jadi penari ludruk, menimpali Raden Jingga. Panas bukan main hati Aryo Kulo. Wajahnya tampak merah sekali. Merasa dipermalukan, maka dengan keluarkan suara menggereng, sang patih melompat menjauhi lawan sejarak 2 tombak. Golok ditancapkan ke tanah. Kedua telapak tangan didekapkan satu sama lain. Wajahnya membesi dan dari mulutnya terdengar seperti suara orang menjampai. "Bergola, awas!" memperingatkan Raden Jingga. Dia hendak keluarkan ilmu barong iblis. Bergola ijo menyeringai. "Aku memang sudah lama mendengar ilmu mainan anak-anak itu. Biar hari ini aku menjajalnya." Di bawah atap gubuk, Sri Baginda diam-diam merasa sangat khawatir. Kalau patih Aryo Kulo sampai mengeluarkan ilmu simpanannya itu, berarti dia sudah sampai pada puncak kepandaiannya. Dan jika ilmu itu tidak berhasil menghancurkan lawan, berarti keselamatannya sendiri dan juga Kiai Pancasona dalam bahaya besar. Hampir saja sang raja menempuh jalan nekat hendak menikam diri dengan keris itu. Namun demikian, disadarinya bahwa bunuh diri sama saja dengan menyerahkan keris Kiai Pancasona pada lawan secara enak. Kalaupun dia harus mati bertempur dalam mempertahankan senjata lambang kerajaan itu, maka itu adalah jalan yang harus ditempuhnya. Di atas pohon, Sinto Gendeng tampak geleng-geleng kepala dan berkata, "Ilmu apa yang hendak dipakai patih itu, Rana? Aku pun belum pernah melihat, hanya pernah mendengar. Satu ilmu kesaktian yang dapat menghancurkan segala ilmu kasar dan ilmu halus, termasuk segala macam setan. Kabarnya, ilmu itu berasal dari Bali. Itu sebabnya disebut barong iblis. Nah, kau lihat ke bawah sana. Lihat." Pada saat itu, sosok tubuh patih Aryo Kulo tampak berubah menjadi sangat besar dan tinggi, hampir menyodok cabang pohon di atasnya. Rambutnya ikut berubah jadi panjang menjela. Yang menyeramkan adalah perubahan pada wajahnya. Wajah itu kini berubah seperti wajah seorang raksasa. Bermata besar merah, bermulut tebal lengkap dengan gigi-gigi besar dan kaling lancip. Ditambah pula dengan cambang bawuk. Lalu, sepasang tangan menjadi panjang menggapai-gapai di udara seperti hendak mencakar daun-daun pepohonan. Tiba-tiba, makhluk ini menggereng seperti suara kerbau melenguh. Sepasang tangannya mendadak meluncur ke bawah, menelikung ke arah bergola ijo. Saat itu, bergola ijo tengah terkesiap melihat kehebatan menyeramkan yang terjadi di depannya. Walaupun dia tidak merasa jerih, tetapi karena tidak luput dari sikap lengah, maka meskipun dia sanggup melompat menghindari cengkeraman sepasang tangan, tak urung kulit dadanya sempat terkena sambaran. Dagingnya melepuh dan tulang dadanya terasa dipanggang. Bergola ijo berteriak, sakit dan marah. Ketika barong iblis menyerangnya kembali, pentolan pemberontak ini langsung menghantam dengan tangan kiri kanan. 2 alur angin pukulan menderu deras. Barong iblis menggereng, tergontai-gontai sesaat, tapi menyerbu kembali. "Arahkan seranganmu pada tenggorokannya, bergola. Incar tenggorokannya," teriak Raden Jingga. Mendengar teriakan Raden Jingga itu, Aryo Kulo yang telah berubah menjadi barong jejadian menggereng marah. Laksana kilat, tangan kirinya yang panjang seperti sebuah pentungan besi membabat deras ke arah Raden Jingga. Masih untung, pemuda ini sempat melihat datangnya serangan maut itu dan langsung jatuhkan diri ke tanah, bergulingan lalu berlindung di balik sebatang pohon. Praakek! Hantaman tangan kosong barong melabrak leher dan kepala kuda tunggangan Raden Jingga.
Binatang ini hanya keluarkan ringkikan pendek lalu roboh tergelimpang dengan kepala hancur dan leher patah. Raden Jingga pucat pasi menyaksikan kejadian itu. Ketika Barong Iblis berusaha membunuh Raden Jingga, Bergola Ijo pergunakan kesempatan untuk menyambar golok besar milik Aryo Kulo yang tadi ditancapkannya di tanah. Secepat kilat, senjata itu dilemparkannya ke arah tenggorokan Barong Iblis. Barong menggereng, angkat tangan kanan untuk menangkap golok, tapi luput. Senjata itu terus meluncur deras ke lehernya. "Hai, apakah hendak kau biarkan patimu itu mampus ditambus goloknya sendiri?" Sinto Gendeng menepuk bahu Kirana Wulung. Yang ditegur keluarkan suara bergumam. Lalu, tangan kirinya yang memegang tasbih bergerak. Tasbih kayu jati itu menyambar laksana sebuah piringan, mengeluarkan suara berdesing, langsung menggulung ujung runcing golok yang hampir menembus batang leher Barong. Golok terseret ke samping lalu jatuh ke tanah. Tasbih kayu mental ke udara, melayang ke arah Sri Baginda dan cepat disambut dengan tangan kiri. Memperhatikan tasbih itu, para Sri Baginda serta-merta berubah penuh harapan. "Sahabatku, jika kau sudah ada di sini, mengapa tidak unjukkan diri? Banyak urusan yang harus diselesaikan. Banyak pengkhianat yang harus ditumpas. Aku membutuhkan bantuanmu." Mendengar seruan raja, di atas pohon Kirana Wulung tak mau menunggu lebih lama. Memang sudah saatnya dia harus turun ke tanah.